Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan ke arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah berupaya membawa umatnya dari alam kegelapan sampai alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya juga Anggreni Putri, selaku moderator, akan mengawasi jalannya presentasi kita pada pagi hari ini. Adapun judul presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 2 adalah dinamika kebutuhan manusia dan konsep kepribadian. Yang anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Diva Anggreni Putri, Neta Arisela, Nur Hidayat Syahputra, dan Putri Rahmat Khairani. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Neta Arisela. Kepada Neta, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah suatu hal yang dibutuhkan atau diperlukan dalam menjalani kehidupan bagi manusia. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan fisik hingga kebutuhan lain yang harus dilengkapi. Berikut macam-macam kebutuhan manusia secara umum. Yang pertama, kebutuhan fisiologis dan biologis, yaitu kebutuhan hidup dan tumbuh pada manusia. Dalam pertumbuhan manusia memerlukan berbagai bentuk sarana seperti kebutuhan biologis berupa makan, minum, oksigen, istirahat, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang diusahakan oleh manusia karena ada dorongan-dorongan untuk pemenuhan keinginan jiwanya atau mental. Yang ketiga, kebutuhan sosiologis, yaitu kebutuhan manusia dalam berintegrasi dengan manusia lain. Dan yang keempat, kebutuhan metafisis, yaitu kebutuhan yang bersifat dinamis dengan kemampuan manusia itu membuat kemungkinan masa mendatang sehingga mencapai suatu tujuan atau hasil yang merupakan titik tolak pada aktivitas baru. Yang kedua, pengertian dinamika manusia. Dinamika manusia ialah suatu hal yang hubungannya sangat erat dengan tekanan batin, konflik pribadi, dan kompleks terdesak yang ada di dalam diri manusia. Manusia melakukan tindakan atau usaha untuk mendapatkan keseimbangan jiwa dan bentuk kepribadian yang terintegrasi dengan baik, serta mampu memecahkan segala kesulitan hidup dengan kepercayaan diri dan keberanian. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Neta. Selanjutnya materi tentang aspek dinamika manusia akan saya sampaikan sendiri. Aspek dinamika manusia yang pertama terdiri dari autonomi fungsional. Hal ini terjadi akibat adanya trauma yang dialami individu disebabkan oleh suatu pengalaman yang melukai jiwanya. Yang kedua, pertumbuhan bentuk pemuasan kebutuhan merupakan bentuk realisasi diri manusia yang dibawa dari bayi potensi misalkan untuk merubah hidupnya dan dirinya sendiri. Yang ketiga, frustasi. Keadaan di mana seseorang sedang merasa kalut karena banyak tekanan dan problem yang dihadapinya. Frustasi dapat menyebabkan beberapa tingkah laku manusia sehingga manusia tersebut dapat menghancurkan dirinya sendiri. Ada beberapa reaksi positif yang dapat memberikan dampak baik bagi seseorang yang sedang frustasi, diantaranya mobilisasi dan penambahan kegiatan, desinung atau berpikir secara mendalam disertai wawasan jernih, resignation yaitu keadaan bertawakal kepada Allah, membuat dinamis real suatu kebutuhan, kompensasi atau substitusi dari tujuan-tujuan yang terakhir, sublimasi yaitu usaha untuk mensubstitusikan kecenderungan egoitas. Selanjutnya, pandangan psikologis tentang dinamika manusia. Menurut pakar psikologis Amerika Serikat, Percival M. Simons, manusia ialah makhluk hidup yang pada dirinya terdapat suatu proses yang mendorong kepuasan dalam dunia dan lingkungannya.
Pada dasarnya manusia dirangsang oleh kebutuhan jasmaniahnya, dan kebutuhan tersebut merupakan dasar daripada tingkah lakunya. Manusia memiliki seluk-beluk kehidupan rohaninya yang sangat pelik, meskipun sukar diketahui hakikatnya, tetapi sangat menarik untuk dipelajari. Dengan mengetahui hidup kejiwaan manusia, maka ia akan dapat mengenal Tuhan, sehingga ia mampu menciptakan kehidupan yang harmonis antara hubungannya dengan Tuhan dan dengan manusia. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Hidayat Saputra. Kepada Nur Hidayat, kita persilakan. Bila saya Nur Hidayat Saputra akan membacakan materi selanjutnya, pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality adalah kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran para ahli. Kepribadian berasal dari bahasa Latin, persona, yaitu topeng yang digunakan untuk para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Menurut Rauch dan Warren, kepribadian ialah organisasi faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan biologis yang berdasarkan perilaku manusia. Sedangkan menurut Yeager, kepribadian merupakan keseluruhan tingkah laku dari seseorang dengan suatu sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Dalam psikologi Islam, kepribadian adalah integrasi kalbu, akal, nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Kepribadian dalam Islam merupakan integrasi dari aspek supra-kesadaran atau fitnah ketuhanan, kesadaran atau fitnah kemanusiaan, dan pra atau bawah sadar atau fitrah kebintangan dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian digunakan untuk menggambarkan identitas diri, jati diri seseorang. F. Teori kepribadian. Teori kepribadian menurut Garngolf Jung, kepribadian adalah seluruh pemikiran, perasaan, perilaku nyata baik disadari namun yang tidak. Struktur kepribadian manusia menurut Garngolf Jung: 1. Dimensi kesadaran kepribadian. 2. Dimensi ketidaksadaran. B. Teori kepribadian menurut Sigmund Freud merupakan erik pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Perkembangan dimulai dari bayi, balita, prasekolah, usia sekolah, remaja, pemuda, separuh baya, dan manula. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan dalam menempuh tahap sebelumnya. Terima kasih kita ucapkan pada Nur Hidayat Saputra. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dibacakan oleh Putri Rahma Khairani. Kepada Putri, kita persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada faktor genetika atau pembawaan. Pada masa konsepsi, seluruh bawaan hereditas individu dibentuk dari 23 kromosom, pasangan XX dari ibu dan 23 kromosom pasangan XY dari ayah. Dalam 46 kromosom tersebut terdapat banyak gen yang mengandung sifat fisik dan psikis individu. Pada masa dalam kandungan, dipandang sebagai alat yang kritis dalam perkembangan kepribadian individu, karena terjadi pembentukan kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah lahirnya. Yang kedua ada faktor lingkungan atau environment, meliputi keluarga, kebudayaan, dan sekolah. Keluarga sebagai penentu utama kepribadian anak, karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Kebudayaan dapat berpengaruh terhadap individu supaya mengikuti pola-pola yang telah dibuat orang lain atau individu terdahulu. Sekolah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian individu yang berasal dari sekolah, diantaranya iklim emosional kelas, sikap dan perilaku guru, disiplin, prestasi belajar, dan penerimaan teman sebaya. Kemudian jenis-jenis kepribadian. Terdapat dua jenis kepribadian manusia yang dijelaskan oleh Carl Gustav Jung, yaitu yang pertama introvert. Jenis kepribadian ini mengarahkan pribadi ke pengalaman subjektif, cenderung menyendiri, pendiam, dan tidak ramah. Individu yang memiliki kepribadian ini bersifat mudah tersinggung dan gampang terluka perasaannya. Ciri-ciri orang introvert ini adalah sangat sulit untuk bergaul dengan orang lain apalagi orang yang baru dijumpainya.
sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, ekstrovert. Jenis kepribadian ini mengarahkan pribadi ke pengalaman yang objektif, memusatkan perhatiannya ke dunia luar. Ciri-ciri orang dengan kepribadian ekstrovert ini adalah mudah bergaul, tidak suka menyendiri, memiliki banyak teman, optimis. Orang yang ekstrovert inteligensia mereka relatif rendah, pembendaharaan kata-kata kurang, mempunyai kecenderungan tidak tetap dalam pendiriannya. Orang ini cenderung tidak teliti. Sekian. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Putri Rahmatiani. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok 2 tentang dinamika kebutuhan manusia dan konsep kepribadian. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri saja dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.